Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Perkenalkan, nama saya Eka Isamudana dari SD IT Al-Mumtaz Pontianak. Saya Jardi dari SMA Bina Mulia Pontianak. Saya Yusuf Habibi Arahab dari SD Kartika 171 Kota Pontianak. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3. Adapun kami bertiga akan melakukan peran bergantian sebagai observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam Pak Jadi. Gimana kabarnya Pak Yusuf hari ini? Pak. Oke, jadi Pak Yusuf dengar-dengar hari ini mau melaksanakan proses coaching Pak ya? Iya Pak, coaching. Oke, dengan Pak siapa nanti Pak prosesnya? Kebetulan ada dengan Pak Ika Pak. Oh Pak Eka ya Pak ya. Baik, jadi gini Pak Yusuf. Ya. Jadi sebelum nanti Bapak melakukan proses coaching, ini ada beberapa hal yang ingin saya nilai berdasarkan rubrik penilaiannya Pak. Ya. Nah, yang pertama nih Pak, saat proses coaching nanti, nah kira-kira, nah apa yang ingin Bapak nilai terhadap proses coaching itu terhadap coachingnya itu? Oh iya. Pertama nanti saya inginnya itu Pak, maunya itu coachingnya nanti itu bisa berjalan sesuai dengan alur tirta. Oke Pak ya, sesuai alur tirta. Iya. Baik Pak. Nah kemudian nanti juga gini Pak ya, di dalam alur tirta itu nanti salah satunya itu ada proses mengajukan pertanyaan berbobot nih Pak. Nah di situ juga nanti akan saya nilai juga Pak ya, berdasarkan rubriknya kan memang ada. Jadi nanti akan saya nilai apakah Bapak ini nanti mengajukan pertanyaan berbobot untuk coachingnya Pak. Iya. Oke. Kemudian lagi nih Pak, dari proses coaching nanti, kompetensi apa nih yang ingin Bapak kembangkan nanti Pak? Saya inginkan yang pertama itu saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Oke. Nah itu yang paling utama. Yang kedua mulai dari kesadaran penuh Penuh, ya, oke. dengan Aktif. mendengarkan dengan aktif. Oke, jadi ada 3 kompetensi Iya. Pak ya yang Iya. ingin Bapak nanti kembangkan dalam proses coaching itu. Iya. Nah dari ketiga itu Pak, kira-kira kompetensi mana Pak yang lebih spesifik nih yang ingin Bapak kembangkan nanti terhadap coachingnya tadi? Yang pertama tadi tuh Pak, saya inginnya saya ingin kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya juga ingin coach saya itu menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oh, oke. Baik Pak, jadi ada 2 Pak ya yang Iya. ingin Bapak capai kembangkan. Kemudian indikator apa nih ya yang Bapak ingin capai ya selama proses coaching nanti? Oh, indikatornya nanti di saat coach saya bisa menyampaikan solusi permasalahannya sendiri, saya anggap berarti sukses dari coachingnya. Oh gitu Pak ya. Iya. Baik Pak. Jadi mungkin cukup itu saja Pak untuk Iya. pertanyaan awal. Nanti selama proses coaching juga saya akan mengamati apakah sudah masuk sesuai dengan alur kita atau belum gitu Pak ya. Baik Pak. Oke Pak. Makasih Pak ya. Terima kasih. Selamat Pak untuk mengadakan proses coachingnya. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Pernah Pak ganggu nih Pak? Iya, tidak apa-apa. Ya, gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Iya. Yuk Pak, sambil Pak. Iya. Baik, ini Pak, mungkin Gimana, saya mungkin gimana? nyela waktu Pak bisa Pak? Iya, silakan Pak. Oke. Ini Pak, saya itu ada hal yang perlu sampaikan ke Bapak. Jadi saya itu punya ini Pak, orang Jawa itu yang ngajarnya itu masih lama Pak. Lama terus. Ini yang saya risaukan Pak. Jadi di situ pun juga artinya pengaruhnya ke murtad yang di situ Pak. Seringkali ngirim ke saya. Karena saya pakai yang dinamis Pak. Karena video dan sebagainya. Ini yang membuat saya jadi kasihan teman-teman kasihan murid situ dan juga kasihan dengan guru tadi itu. Baik Pak. Jadi tujuan Bapak ke sini ini mengenai itu Pak ya. Untuk apa tadi tujuannya Bapak ke sini Pak? Jadi saya pengen apa ya? Istilahnya mengupgrade Pak ya, atau meningkatkan kemampuan guru itu supaya merubah cara mengajarnya Pak.
Jadi tidak lagi yang gaya lama ya Pak ya. Iya, ceramah. Ceramah. Tapi itu yang favorit ya Pak ya. Iya. Jadi maksud Bapak itu dihilangkan, gantinya apa Pak? Ya, untuk solusinya. Jadi bisa seperti yang ini Pak, pengajaran seperti yang yang modern Pak ya, yang terakhir kita pakai itu Pak. Jadi interaktif, kemudian profesor pada murid, kemudian sehingga murid itu bisa terpenuhi segala gaya belajarnya, diferensiasi itu Pak. Kemudian dari pembelajaran juga sama, kontennya, kemudian mengajarnya sebagainya, sehingga dinamis Pak kelas itu Pak. Nggak dengerin gurunya. Kalau menurut Bapak ya, Bapak pribadi Pak, sekolah kita ini kalau di rating kan ya Pak ya 1 sampai 10, kira-kira gurunya itu di angka berapa Pak kalau tentang masih pembelajaran ceramah ini? Iya, itu masalah. Jadi kita nih banyak guru sepuh sih Pak, itu yang masalahnya Pak. Banyak guru sepuh, kemudian mereka itu tidak mau tidak mau meningkatkan kompetensinya. Jadi karena udah sepuh, merasa tidak bisa apa-apa gitu kan. Jangan mau suatu metode, karena kita pun juga ada ya kira-kira 40 apa 40-50 gitu Pak. Ini yang saya prihatin Pak, karena siswa sekarang kan lebih banyak alternatif main gamenya Pak. Kalau kita tidak dinamis seperti mereka ya tidak menarik belajar. Betul Pak ya, karena sesuai zamannya Pak ya kan. Betul. Zaman sekarang tidak bisa lagi kita gaya tempo dulu. Pada zaman tuh. Iya Pak. Jadi kalau dari masalah ini Pak, apa sih sebenarnya yang buat kayak gini nih Pak ya? Yang buat guru-guru jadi hanya ceramah ya? Paradigma sih Pak. Jadi mereka itu kalau maksud paradigmanya guru itu sebagai center ya. Ya mereka kan banyak ceramah. Kita kalau berpusat pada murid, mungkin muridnya sebagai pusat pembelajaran. Jadi mereka yang aktif, kita hanya menuntun atau membimbing mereka apa yang dilakukan, dan mereka menemukan sendiri apa yang dilakukan, bukan dari sama kita itu. Di paradigma sih kalau saya berpikir Pak. Jadi solusinya apa nih Pak? Ya kalau saya gini Pak, bisa enggak ya nanti saya menolak ya sebagai olahraga kurikulum mungkin bisa mengumpulkan guru, ada pelatihan atau apa yang nanti itu menunjukkan ini Pak, keunggulan kelebihan dari pengajar dinamis itu Pak, pengajar dari digital dengan video, kemudian juga memenuhi kebutuhan gaya belajar anak dan sebagainya, sehingga anak itu apapun modelnya itu merasa terpenuhi kebutuhan belajarnya Pak. Jadi enak Pak mereka itu. Tenang santai Pak ya. Betul. Jadi guru pun juga disenangi karena mereka pun mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Iya Pak. Selain dari itu kira-kira ada nggak solusi yang lain Pak? Takutnya itu tak bisa kan, kita harus ada punya cadangan nih Pak. Solusi cadangan kita Pak. Ya cadangan berikutnya pendampingan, terus kemudian kita juga memberikan muatan-muatan Pak. Yang pertama kan berubah berpikir juga. Jadi zaman udah berubah, kemudian bukan lagi berpusat pada guru tapi pada murid. Kemudian juga ada banyak alternatif lain yang bisa dilakukan selain ceramah, bisa dengan game, bisa dengan video yang menarik, kemudian juga ada drama dan sebagainya Pak. Itu yang saya itu Pak. Ya, banyak benar ya Pak ya. Jadi kalau kita drama saja itu mana itu? Menurut Bapak nih yang mana lah kita prioritaskan dulu nih Pak? Kalau saya yang mudah sih, yang sudah ada dan mudah, tinggal lakukan, dan si global itu ya tadi itu Pak, dengan game, dengan video itu yang udah ada Pak, lebih enak Pak. Nanti masalah lainnya tentu nyusul aja Pak. Seiring pelan-pelan, tapi baru berubah. Jadi kalau kita laksanakan ini Pak, kan kita harus rencanakan matang-matang nih Pak kan. Kira-kira Bapaknya ada enggak hambatannya nanti nih Pak, supaya tengah jalan enggak berhenti tengah jalan gitu. Jadi kita antisipasi dari sekarang Pak.
hambatannya sih tadi itu Pak, nggak mau berubah itu loh. Pertama, yang kedua itu apa, tidak mau ngikuti zaman. Sekarang lagi kan bukan lagi hanya buku Pak ya, laptop, handphone itu dipakai untuk belajar. Nah, mau nggak itu pakai itu juga. Jadi kita perlu ini Pak, membuat suasana itu pakai semua gitu. Kalau nggak pakai itu dia itu agak ganjil gitu. Itu sih Pak. Jadi kapan nih Pak kita kerjakan nih? Kalau nanti bisa pertemuannya itu minggu depan, kemudian nanti untuk pembelajarannya bisa 2 minggu lagi. Berarti total ke kelas itu 2 minggu Pak. Ke kelas Pak ya, kelas 2 minggu. Itu nanti kemudian ya saya pilih nanti ada ini Pak, rekan jawab yang ikut bantu. Siapa nih Pak yang menurut Bapak di sekolah nih yang kira-kira bisa? Biar nanti saya sampaikan, biar nanti ada yang bantu Bapak, karena ini kerja seperti ini nggak bisa sendiri nih Pak. Iya. Banyak sih Pak yang kreatif yang punya inovatif itu. Kelas 1 ada Bu Eli, kemudian di kelas 2 itu ada Pak Agus, di kelas 3 itu ada Bu banyak. Kelas 4 ada Pak Ahmad, itu bisa mereka bantu. Jadi maksudnya gini, kita simultan Pak, semua kelas itu kita lakukan semua. Oh, diikutkan semua Pak ya? Cuman saya ini Pak, mungkin Bapak sebagai wakil kurikulumnya bisa hukum itu Pak. Nah, sehingga nanti saya juga bantu Bapak untuk ini di kelas saya. Kalau saya sendiri kan mungkin juga Pak ya, kewalahan. Ya Pak. Tapi ini Pak ya, Bapak udah mau memaparkan ini bagus nih Pak. Nanti kita kerjakan, Bapak bisa bertanggung jawab nggak dengan yang Bapak sampaikan ke saya ini? Jangan berarti udah tengah jalan nih Bapak lalu tinggalkan, tidak. Semuanya bingung, tidak terlaksana dengan baik. Oh, udah lah Pak. Kan dalam mengajarkan kita ada prosa selaku pelajar itu Pak. Iya. Itu yang mengontrol kita Pak. Jadi kalau saya sudah ada, tinggal nanti mengimbas ke yang belum gitu Pak. Sehingga nanti sekolah kita bisa maju. Ya, tapi Bapak komitmen ya Pak ya. Insyaallah jawab ya Pak ya. Siap. Jangan sampai nanti ide bagus ini tengah jalan lalu terbengkalai Pak. Oh, enggak, insyaallah. Jadi secepatnya Bapak buat ininya, rencananya tadi itu Bapak susun, siapa-siapa yang mau kita ajak Bapak sampaikan ke saya. Kita kerjakan secepatnya karena lebih cepat lebih baik ya Pak. Siap. Baik, terima kasih banyak ya Pak ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum. Lain kali datang lagi ya Pak. Sebelum hari hanya kita bahas lagi bagaimana biar supaya lebih detail lagi. Oh boleh Pak, nanti kita nanti Pak. Iya ya Pak. Kasih Pak ya. Kasih Pak. Mari Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Yusuf. Nah, gimana Pak perasaannya setelah melakukan coaching tadi Pak? Saya sebagai coach senang Pak. Senangnya karena melihat coach saya itu antusias dalam dia menyampaikan permasalahannya. Saya lihat dia belum menyampaikannya, kemudian kita terima saran-sarannya, permasalahannya kita tampung Pak, kita sama-sama cari solusi. Nah, ternyata saya nggak perlu turun tangan, coachingnya bisa jawab sendiri. Oke, jadi berjalan lancar Pak ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Baik. Nah sekarang gini Pak, mengenai proses coaching tadi ini Pak, indikator ketercapaiannya tadi apakah sudah terpenuhi atau belum Pak? Atau sudah dicapai belum Pak? Iya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan di awal Pak, coaching ini akan dampaknya itu Pak, kan saya maunya itu dari hasil coachingnya si coachnya bisa menemukan solusinya sendiri. Alhamdulillahnya dalam proses ini ketercapaian itu dapat Pak. Oh, berarti dalam proses coaching tadi sudah tercapai ya? Sudah Pak. Ya, coachingnya bisa menemukan jalannya sendiri. Oke, baik Pak. Jadi bisa diambil kesimpulan kalau selama proses coaching tadi ya, Bapak sudah bisa menerapkan alur cerita Pak ya, dari tadi menetapkan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian ada rencana aksi itu kapan rencananya, kemudian tanggung jawabnya juga ada. Oke. Nah Pak, jadi terakhir Pak, untuk kedepannya Pak, kira-kira Pak, kompetensi apa nih yang ingin Bapak kembangkan sebagai coach ya dalam proses coaching Pak? Saya masih tetap ingin itu Pak,
meningkatkan kompetensi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Nah, kenapa itu, Pak? Ya kan, saya pengennya nanti itu pertanyaannya ini simple tapi padat, Pak, kan. Jadi membuat si coachnya itu tidak kebingungan. Jadi pertanyaannya apa, jawabannya harus sesuai. Oh iya. Jangan sampai membuat dia bingung lalu jawab lebar-lebar tapi tak sesuai dengan pertanyaan. Ujung-ujungnya coachingnya tak berjalan lancar. Betul, Pak. Jadi dalam proses coaching tadi saya juga lihat sudah tercapai indikatornya, kemudian sudah sesuai dengan alur ceritanya. Mudah-mudahan ke depannya, Pak, ya, dalam kita proses coaching ini akan bisa lebih baik lagi dan berjalan dengan lancar, Pak, ya. Oke, Pak, terima kasih, Pak, ya, atas ini coachingnya luar biasa. Nanti kita ketemu lagi, Pak, ya, lagi, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penampilan kami. Mudah-mudahan demonstrasi konseptual kami bisa memberikan kemajuan pendidikan bahasa Indonesia dan bisa menginspirasi guru-guru di seluruh tanah air. Kami terima kasih atas Bapak Ibu sekalian yang telah menyaksikan peragaan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.